Perkenalkan, nama saya Putri Vitali Unan, NIM saya 23024106. Saya dari kelas 5TI 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Decision Support System atau DSS. Selanjutnya kita masuk pada manajemen support system. Yang pertama, Decision Support System atau DSS. Yang kedua, Group Support System atau GSS, termasuk grup DSS atau GDSS. Yang ketiga, Executive Information System atau EIS. Dan selanjutnya, Expert System atau ES. Dan selanjutnya, Artificial Neural Networks atau ANN. Dan yang terakhir, Hybrid Support System. Kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa faktor dan juga tren dan hasil. Faktor yang pertama, teknologi informasi atau komputer, trennya meningkat dan hasilnya lebih banyak alternatif pilihan. Faktor yang kedua, kompleksitas struktural kompetisi, trennya meningkat dan hasilnya biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Faktor yang ketiga, pasar internasional, trennya meningkat dan hasilnya ketidakpastian. Dan faktor yang keempat, stabilitas politik, trennya menurun, hasilnya berkaitan dengan massa. Faktor yang kelima, konsumerisme, trennya meningkat. Dan faktor yang terakhir, intervensi pemerintah, trennya meningkat. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi kualitas, kelengkapan dan keakuratan data yang tersedia. Dan selanjutnya, pengalaman dan pengetahuan wawasan serta latar belakang pengambil keputusan. Kemudian waktu ketersediaan, waktu untuk menganalisis dan memilih alternatif. Dan selanjutnya, lingkungan eksternal, kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi. Kemudian nilai dan tujuan, visi, misi serta prioritas individu maupun organisasi. Dan selanjutnya, risiko dan ketidakpastian, peluang keberhasilan serta potensi kerugian. Kemudian sumber daya dana, tenaga, kerja dan fasilitas yang tersedia. Dan yang terakhir, tekanan atau pengaruh pihak lain, misalnya atasan, rekan kerja atau pihak eksternal. Kita masuk pada fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence, pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Yang kedua, desain, menemukan, mengembangkan dan menganalisis materi-materi yang mungkin dikerjakan. Dan yang ketiga, choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia mana yang akan dikerjakan. Kita masuk pada proses-proses yang terjadi pada kerangka keputusan. Yang pertama, terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Yang kedua, tak terstruktur adalah fungsi permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya tiga fase proses yang terstruktur. Dan yang ketiga, semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Kita masuk pada Decision Support System atau DSS. Di sini ada tiga Decision Support System. Dan yang pertama, Model Management System. Yang kedua, User Interface. Dan yang terakhir, Knowledge Base. Sistem informasi berbasis komputer yang membantu manajemen operasi dan tingkat perencanaan dalam suatu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Berbeda dengan sistem pemrosesan transaksi, DSS berfokus pada analisis dan sintesis data dalam jumlah besar, bukan hanya sekedar mengumpulkannya. Untuk membantu memecahkan masalah yang bersifat terstruktur atau tidak terstruktur. Selanjutnya di sini ada istilah-istilah DSS. Yang pertama, database, kumpulan data untuk analisis. Yang kedua, model base, sekumpulan model matematis atau statistik. Yang ketiga, knowledge base, basis pengetahuan dan aturan. Yang keempat, user interface, penghubung pengguna dengan sistem. Dan yang kelima, what if analysis, uji dampak
seeking analisis, mencari input untuk capai target. Dan yang terakhir, sensitivity analisis, melihat pengaruh perubahan variabel. Di sini kita masuk pada karakteristik dan kemampuan DSS. Seperti yang sudah lihat pada gambar tersebut, ada 14 karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, semi-structured decisions. Yang kedua, for managers at different level. Yang ketiga, for group and individual. Yang keempat, interdependent. Yang kelima, support. Yang keenam, support variety. Yang ketujuh, adaptability atau flexibility. Yang ke-8, ease of use. Yang ke-9, activeness. Yang ke-10, humans control the machines. Yang ke-11, evolutionary usage. Yang ke-12, ease of constructions. Yang ke-13, modeling. Dan yang terakhir, knowledge. Selanjutnya ada karakteristik dan kemampuan DSS. Dukungan untuk masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur, integrasi data internal dan eksternal, sifatnya yang fleksibel dan interaktif, serta user friendly untuk pengguna non teknis. Kemampuannya meliputi penyediaan analisis data, simulasi, rekomendasi, dan analisis skenario yang membantu manajer dan membuat keputusan yang lebih baik, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Kita masuk pada keuntungan DSS. Di sini ada beberapa keuntungan DSS. Yang pertama, pandangan dan pembelajaran baru. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, keputusannya lebih tepat. Yang keenam, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja dengan sedikit usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas analisis. Kita masuk pada komponen DSS. Yang pertama, database, menyimpan data internal maupun eksternal yang relevan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, model base, berisi model matematis, statistik, simulasi, atau optimasi untuk menganalisis data. Yang ketiga, knowledge base, kumpulan aturan, fakta, dan pengetahuan yang membantu memberi rekomendasi. Yang keempat, user interface, antarmuka yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Dan yang terakhir, user atau pengguna, manajer atau mengambil keputusan yang bermanfaat DSS. Kita masuk pada kesimpulan. Dukungan untuk masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur, integrasi data internal dan eksternal, sifatnya fleksibel dan interaktif, serta user friendly untuk pengguna non teknis. Kemampuannya untuk meliputi penyediaan analisis data, simulasi, rekomendasi, dan analisis skenario untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Sekian dari saya, terima kasih.